الحمد لله سميع الدعاء كاشف الضر والبلاء بخلقه رحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وجيه دعوات المضطرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله خاتم النبيين والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقال أيضا: لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أد ما افترض الله عليك إلى الخمس. Hadirin kaum muslimin jamaah Masjid Al-Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sama-sama menjadikan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, limpahan berbagai macam nikmat kepada kita sekalian. Terlebih nikmat yang paling agung adalah nikmat iman dan Islam, hingga kita bisa berkumpul tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan salat kita, ibadah-ibadah kita yang lainnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah pada baginda alam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib senantiasa berwasiat khususnya pada diri saya pribadi dan umumnya para hadirin sekalian, mana kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan amal-amal soleh kita, baik amal soleh yang bersifat langsung, ibadah yang bersifat langsung kepada Allah dalam bentuk sholat, baca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah ghair mahdhah, menolong orang lain, membantu orang lain yang sedang kesusahan, dan amal-amal yang lainnya dalam bekerja, menjalankan tugas-tugas kewajiban kita sebagai abdi negara, sebagai abdi masyarakat. Dan itu adalah bagian daripada ibadah kita dalam bentuk ibadah mahdhah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih dipanjangkan umur. Kita sudah berada di posisi bulan Rajab, di mana bulan Rajab adalah bagian dari bulan-bulan yang diharapkan Allah, bulan-bulan yang dimuliakan Allah, yang diantara dalam Al-Quran minha arba'atul hurum. Rajab adalah bagian dari 4 bulan yang dimuliakan Allah. Apa maksudnya bulan yang dimuliakan Allah? Yaitu bulan yang ketika kita melakukan amal soleh maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab, Muharram, dan itu adalah bagian daripada bulan
4 bulan yang dimuliakan Allah. Jauhkan dari sesuatu yang diharamkan Allah, sesuatu yang dilarang Allah, baik dalam hal amalia kita, hubungan kita dengan sesama manusia. Hindari sesuatu yang bersifat merugikan orang lain, dan lakukanlah satu amal-amal yang betul-betul menjadikan orang menjadi bahagia karena adanya kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mengingat firman Allah Subhanahu wa taala seperti yang tadi dibacakan dalam surah Al-Anfal ayat 28, di mana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Kata Allah, ketahuilah olehmu sekalian. Dalam satu tafsir dinyatakan dalam tafsir Al-Wasit Said At-Tantawi, wa'lamu ayyuhal mu'minun, ketahuilah olehmu sekalian wahai orang-orang yang beriman, annama amwalukum wa auladukum, harta-hartamu dan anak-anakmu, fitnatun, adalah merupakan suatu ujian. Kenapa dikatakan ujian? Li'annahu, dalam satu tafsirnya, li'annahu sababul hukmi bil ismi wal iqab. Karena anak-anak dan harta-hartamu itu akan menjadi sebab terjadinya kamu menjadi orang yang berdosa dan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Hingga dengan anak-anak kita dan harta adalah merupakan satu alat dari Allah untuk menguji keimanan kita, lulus atau tidak. Ketika kita diberikan suatu ujian dalam bentuk anak dan harta-harta kita, akan bertambah taatlah kita kepada Allah atau tidak dengan harta dan anak-anak kita. Li'annahu sababul muqibil ismul iqab. Pada umumnya bahwa anak dan harta-harta kita akan membawa terjadinya suatu perbuatan dosa dan mendapatkan sisa Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita lulus dalam mengarahkan harta-harta kita, mengarahkan anak-anak kita, menjadi penyebab tambah takwanya kita kepada Allah, menjadi penyebab tambah taatnya kita kepada Allah, dan tidak menjadi halangan bagi kita untuk taat kepada Allah, maka dalam ayat selanjutnya adalah wa annallaha indahu ajrun azim. Ketika kita memiliki harta dan anak-anak adalah akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa, ganjaran yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu ayyuhal mu'minun annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ay imtihan wa ikhbar, imtihanun wa ikhtiban lakum min Allah. Suatu bentuk cara Allah menguji manusia, dan yaitu harta dan anak, wa ikhtibarun, dan gambaran bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Liyatabayyana qawiyal iman min dha'ifihi, untuk menjelaskan seberapa kuat keimanan seorang dalam menerima ujian tadi dalam bentuk anak dan harta-harta. Bagaimana orang yang disebut dengan kuat imannya dalam menghadapi ujian dalam bentuk harta dan anak-anak. Amma qawiyul imani falayashghulhu maluhu waladuhu an ta'atillah. Orang yang lulus keimanannya dengan ujian anak-anak dan harta adalah
amal qaulul iman fala yaskur. Ujian dalam bentuk harta dan anak-anak tidak menjadikan dia sibuk. Artinya tidak menyibukkan harta dan anak-anak itu dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru malah sebaliknya. Dengan adanya hasil dari arahan orang tua kepada anak-anaknya, hasil arahan kita, pembentukan kita dari harta-harta kita, sehingga dua hal tersebut dapat mengajak dan bahkan menambah diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa amma ta'ibul iman fayasgulhu zalika an ta'atillah. Adapun keimanan yang lemah justru malah sebaliknya, harta dan anak-anak justru akan menyibukkan dirinya dari bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita anukan hadis Rasulullah SAW dalam kunci hidup kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah adi maqtaradallahu alaihi. Kunci kehidupan kita sebagai hamba Allah adalah pertama, lakukan, tunaikan apa-apa yang Allah fardukan, apa-apa yang Allah wajibkan kepada kita dengan sesempurna mungkin. Seperti sholat 5 waktu, upayakan bagi kita sebagai hamba Allah jangan sampai meninggalkan satu waktu pun. Ketika sudah lengkap 5 waktunya, maka sempurnakan sholat kita dengan cara berjamaah di musola atau di masjid. Adi maqtaradallahu alaihi, lakukanlah, tunaikanlah apa-apa yang Allah fardukan, apa-apa yang Allah wajibkan kepada kita, bitamam, dengan berupaya sesempurna mungkin. Takun abadan nas, maka ketika kita sudah bersikap, sudah berusaha seperti itu, maka dan di sini dikatakan takun abadan nas, maka tentu kamu menjadi hamba yang paling banyak ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ay tasiru katsiran nas ibadah, yakni kamu menjadi seorang yang paling banyak ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wajtanib maharim Allah. Modal atau kunci hidup kita sebagai hamba Allah yang kedua adalah jauhkan dari sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, baik itu perbuatan dalam usaha kita, dalam mencari nafkah, atau kita bersikap kepada orang lain dalam bentuk bahasa ataupun tindakan kita yang lain. Jauhkan dari hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu menjauhkan diri dari hal yang diharamkan Allah, yang dilarang Allah, takun azhadan nas, maka kamu menjadi orang yang paling zuhud di antara manusia-manusia yang lain. Yang ketiga, wardawi ma qasamallah. Kunci hidup yang ketiga adalah ketika kita mendapat dikarunia Allah Subhanahu wa taala, sudah ada di diri kita, karunia Allah yang sudah ada pada diri kita, setelah kita berusaha, maka bersikaplah ridho dengan apa-apa yang Allah karuniakan kepada kita. Minar rizki, dari bentuk rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah bersikap seperti itu, merasa cukup, merasa ridho dengan apa yang Allah karuniakan kepada kita, takun agnan nas, maka kamu menjadi seorang yang kaya dari manusia-manusia yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian doa kami dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum
وإلى سائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفر والمشركين والظالمين ودمر أعداءنا وأعداءك أعداء الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وقنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والشيء المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الذين يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. لو كان بعد ذلك
السلام عليكم ورحمة